Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nas renungan buat kita hari ini Selasa tanggal 28 Mei 2024. Diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 11 ayat 28. Dikatakan demikian. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sekali lagi dibacakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu memiliki pergumulan dan beban hidup yang berbeda. Dan cara untuk menyelesaikannya juga berbeda. Ada yang mencari solusi dengan mengandalkan pikiran dan usaha sendiri. Tetapi ada pula yang mengandalkan harta atau jabatan yang dimiliki, dan ada pula yang mengandalkan bantuan dari orang pintar atau dukun dan sebagainya. Dan tidak sedikit yang sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena putus asa, tak kunjung menemukan solusi jalan keluar dari pergumulan dan beban hidup yang dihadapinya. Hari ini Tuhan berseru kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Firman ini hendaknya mengingatkan kita, seberat apapun pergumulan dan beban hidup yang kita hadapi, jika kita datang dan berserah kepada Tuhan, maka kita akan dikuatkan dan dimampukan menghadapinya. Bahkan Tuhan juga berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ibarat orang yang tengah kehausan di padang gurun, bersuka cita menemukan mata air pelepas dahaga, demikian kita akan merasakan sukacita kelegaan atas semua pergumulan dan beban hidup yang kita hadapi jika bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus bukan berarti menjadikan hidup kita terbebas dari pergumulan dan beban hidup. Orang yang tidak percaya dan tidak mengikut Yesus pun juga menghadapi hal yang sama. Tetapi yang membedakan adalah respon atau cara untuk menghadapinya. Orang yang percaya akan selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Bandingkan Yeremia pasal 17 ayat 7. Karenanya saudaraku yang terkasih, seberat apapun pergumulan dan beban hidupmu, datang dan berserahlah kepada Tuhan. Dia akan memberimu kelegaan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, tolong kami Tuhan untuk selalu bergantung dan menaruh pengharapan hanya kepadamu, percaya bahwa hanya Tuhan yang dapat menolong kami lepas dari berbagai beban dan persoalan hidup yang kami hadapi. Segala pencobaan dan persoalan hidup dapat kami tanggung dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa. Asal saja kami mau datang meresponi panggilan Tuhan. Dan sebagai pengikut Kristus adalah merupakan kewajiban bagi kami untuk menceritakan kebaikan
Kristus kepada mereka yang jiwanya dahaga, supaya mereka memperoleh kelegaan. Dan itu hanya bisa diperoleh bila kami mau berubah dan bertobat dan percaya kepada Kristus Juru Selamat umat manusia. Tuhan, sadarkan kami untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan, membuang segala dosa, menerima pengampunan dosa, dan memulai hidup sebagai murid Kristus dan menerima kelegaan daripadamu. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu membimbing dan mengajar kami supaya kami mampu lepas dari beban yang berat, yaitu melepaskan diri dari dosa. Tuhan kiranya berdaulat, berbelas kasih, menyembuhkan mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah mereka masing-masing. Tuhan menopang dan menolong mereka yang lemah dan berbeban berat, menghibur mereka yang berduka dan bersedih. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.